Bumi yang kita pijak ini sangatlah luas. Meskipun kita hidup di era modern, di mana teknologi mampu menjelajahi luar angkasa, ternyata masih ada sudut-sudut di planet ini yang keberadaannya terselubung misteri. Dan yang paling menarik, beberapa tempat misterius ini ternyata sudah lebih dulu ternukil di dalam kitab suci kita, Al-Quran. Hari ini, kita akan mengungkap 5 tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, yang hingga kini masih menjadi teka-teki. Misteri pertama, sosok yang paling ditakuti menjelang hari kiamat, Dajjal. Hadis Syahih menyebutkan bahwa Dajjal, sebagai salah satu tanda kiamat kubra, saat ini tengah dipenjarakan oleh Allah di sebuah pulau terpencil. Pulau ini dijaga oleh makhluk yang bisa berbicara, yang dikenal sebagai Al-Jassasah. Rasulullah memang tidak menyebutkan lokasi pastinya, namun memberikan petunjuk. Dajjal akan keluar dari arah timur, dari perkampungan Yahudi di Asbahan, dekat wilayah yang dinamakan Khurasan, yang saat ini meliputi wilayah Iran Timur. Pertanyaannya, di mana letak pulau penjara ini? Ada yang berspekulasi di Kepulauan Socotra, karena keunikan alamnya yang aneh. Ada juga yang menyebut segitiga Bermuda. Namun, jika kita telaah lebih dalam, tempat ini hanya pernah didatangi tanpa sengaja oleh seorang sahabat bernama Tamim Adari. Logikanya, jika pulau itu bisa ditemukan dengan mudah, pastilah sudah ada yang kembali ke sana. Ini menguatkan kesimpulan bahwa Pulau Dajjal mungkin tidak berada di dimensi yang sama dengan kita, sengaja disembunyikan oleh Sang Pencipta. Misteri kedua, Ainul Hayat atau mata air kehidupan. Bayangkan sebuah air yang dapat memberikan hidup abadi. Inilah Ainul Hayat atau mata air kehidupan. Siapapun yang meminumnya tidak akan merasakan kematian kecuali atas izin Allah. Kisah ini terkait erat dengan perjalanan Raja Zulkarnain dan penasihatnya, Nabi Khidir alaihi salam. Zulkarnain berhasrat mencari telaga ini agar bisa beribadah lebih lama di dunia. Mereka pun menemukannya di suatu tempat yang disebut kegelapan. Namun bukan gelap malam, tepatnya gelap karena kabut tebal di tempat terbitnya matahari. Singkat cerita, hanya Nabi Khidir yang berhasil meminum air tersebut. Inilah yang menjadi dasar khilaf ulama. Apakah Nabi Khidir masih hidup atau telah wafat? Upaya pencarian mata air ini bahkan sempat dilakukan oleh penjelajah Spanyol di abad ke-14, namun berakhir tragis. Sampai hari ini, lokasi Ainul Hayat tetap menjadi rahasia, menunjukkan bahwa keabadian di dunia ini bukanlah sesuatu yang Allah berikan sesuai keinginan, melainkan sesuai kebutuhan. Misteri ketiga, tembok Ya'juj dan Ma'juj. Dikisahkan dalam surah Al-Kahfi, tembok besi raksasa ini dibangun oleh Raja Zulkarnain untuk mengurung 2 kabilah perusak yang jumlahnya sangat banyak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Tembok ini terbuat dari besi dan tembaga yang kokoh, dan mereka di dalamnya terus berupaya melubanginya setiap hari. Keluar dari balik tembok ini adalah salah satu tanda besar kiamat. Jumlah mereka diceritakan mencapai perbandingan yang luar biasa. 999 Ya'juj dan Ma'juj untuk setiap satu manusia. Jika populasi mereka sebesar itu, logikanya, tembok ini harus berada di sebuah benua yang sangat luas, bukan hanya di sebuah pulau kecil. Maka, seperti Pulau Dajjal, banyak yang menyimpulkan bahwa tembok Ya'juj dan Ma'juj ini mungkin berada di dimensi lain atau di alam yang sengaja dipisahkan oleh Allah dari dunia manusia, menunggu waktu yang telah ditentukan untuk dihancurkan. Misteri keempat, Gunung Qaf. Dalam sebuah hadis, Gunung Qaf disebutkan sebagai penstabil bumi dan merupakan induk dari semua gunung. Disebutkan pula bahwa gunung ini terbuat dari batu zamrud hijau yang luar biasa besar. Para ahli tafsir meyakini bahwa Qaf adalah gunung yang mengelilingi seluruh bumi. Beberapa pendapat lokasinya menempatkannya di antara Yordania dan Arab Saudi, sementara yang lain di Yaman, atau bahkan di suatu tempat tersembunyi dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Nama Qaf juga sering dikaitkan dengan Pulau Al-Hadr, tempat bertemunya 2 arus air yang juga diyakini sebagai tempat tinggal Nabi Khidir alaihi salam.
Meskipun memiliki banyak spekulasi lokasi, Gunung Qaf tetap menjadi entitas misterius yang hanya diketahui hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misteri kelima, kuil istana Nabi Sulaiman. Yang terakhir adalah tempat yang sempat ada, namun kini menjadi kontroversi besar. Kuil istana Nabi Sulaiman. Istana yang dibangun oleh manusia dan bangsa jin ini adalah simbol kemegahan dan kekayaan Nabi Sulaiman seperti yang diabadikan dalam surah An-Naml. Istana yang dikenal sebagai Solomon Temple oleh literatur Yahudi ini diperkirakan telah runtuh dengan sisa yang paling terkenal adalah timbak sebelah barat yang kini kita kenal sebagai tembok ratapan. Kontroversi muncul ketika berbagai penggalian arkeologi dilakukan di sekitar Masjidil Aqsa Yerusalem dengan klaim untuk mencari reruntuhan kuil tersebut. Aksi ini memicu kemarahan umat muslim dunia karena dikhawatirkan penggalian tersebut dapat merusak Masjidil Aqsa yang merupakan salah satu tempat suci kita. Hingga kini, lokasi pasti dan usaha pencarian kuil Sulaiman tetap menjadi isu yang sangat sensitif dan menjadi simbol konflik. Dari Pulau Dajjal hingga kuil Sulaiman, Al-Quran dan hadis telah memberi kita petunjuk akan misteri-misteri yang jauh melampaui pengetahuan manusia. Keberadaan tempat-tempat ini mengingatkan kita bahwa ada kekuatan dan dimensi yang jauh lebih besar dari yang dapat kita jangkau. Semoga kisah ini menambah wawasan keimanan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.